Rasulullah mengajarkan doa untuk orang-orang yang takut mati karena membawa iman. Agar apa doa ini dibaca? Agar mati husnul khatimah. Jangan kita anggap remeh urusan akhir hidup. Ini yang menentukan nasib kita di akhirat nanti. Su'ul khatimah ini masalah yang prioritas dalam hidup kita untuk dirisaukan. Nah, kalau kita risau, kita khawatir tentang akhir hidup kita, apakah kita mati membawa iman atau kita mati justru meninggalkan iman dulu? Apa persiapan kita yang kita lakukan kalau kita khawatir mati kita ini kadang membawa iman? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk, arahan kepada kita persiapan untuk menghadapi kematian supaya mati itu husnul khatimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa untuk orang-orang yang khawatir mati karena membawa iman. Dan doa ini bukan hanya diajarkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh Rasulullah. Jadi begitu pentingnya husnul khatimah ini untuk jadi perhatian kita. Al-Quran mengajarkan doanya, Nabi-Nabi mengajarkan doanya, para awliya Allah mengajarkan doanya supaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-mauta mau'izah. Man itta'adha bihi sa'ida sa'adah. Wa man la nadima nadama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita diizinkan oleh Allah diberi petunjuk dan pertolongan sehingga bisa berkumpul di Masjid Al-Ma'sum yang penuh berkah dan rahmat ini. Kita berharap kepada Allah perkumpulan kita malam ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkumpulan yang akan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Perkumpulan yang nanti kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, ila akhir ayat. Arti terjemah dari firman Allah tersebut, tiap-tiap yang bernyawa
akan merasakan kematian. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan hanya saja disempurnakan balasan kalian pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang beruntung. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Billah. Ya. Ayat Allah tersebut menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya kematian itu pasti datang kepada kita. Dan tidak ada jalan sedikit pun untuk bisa menghindar dari kematian bila sudah sampai ajalnya. Yang jadi permasalahan kita, apakah waktu datang kematian itu kita dalam keadaan yang baik sehingga kita husnul khatimah, atau kematian itu datang kepada seseorang dalam keadaan maksiat, maka dia su'ul khatimah. Itu yang kita tidak tahu tentang diri kita. Apakah kematian itu datang kepada kita sedang salat? Apakah datang kematian itu kepada kita sedang baca Al-Quran? Apakah datang kematian itu kepada kita sedang berzikir kepada Allah? Atau sebaliknya? Atau sebaliknya kematian datang dalam keadaan maksiat kepada Allah. Kematian datang dalam keadaan lupa kepada Allah. Itulah su'ul khatimah. Itu yang sampai sekarang yang mestinya kita risaukan tentang diri kita. Ini mestinya yang jadi pikiran kita. Dengan apa kita sudahi hidup di dalam dunia ini. Husnul khatimah, gerbang kebahagiaan. Dan su'ul khatimah itu gerbang kesengsaraan, gerbang kehinaan. Kita belum tahu dari gerbang mana kita masuk menuju alam akhirat itu. Nah, ini masalah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita risaukan tentang diri kita ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Man amina min su'il khatimah mata ala husnil khatimah wallah." Abu Darda sahabat Nabi bersumpah dengan sumpah demi Allah. Siapa-siapa yang merasa aman dari mati su'ul khatimah, maka dia pasti akan mati su'ul khatimah. Siapa-siapa yang merasa aman daripada su'ul khatimah, maka dia pasti mati su'ul khatimah. Beliau bersumpah, wallahi. Apabila kita tidak risau, kita tidak khawatir, tidak menyiapkan persiapan yang cukup untuk menghadapi kematian, berarti kita aman dari su'ul khatimah. Tapi bila mana kita khawatir tentang akhir hidup kita, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita khawatir, lalu kita bersiap diri, maka diharapkan
kita akan dapat husnul khatimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang merasa punya ilmu tinggi, yang merasa punya ma'rifat tinggi, jangan aman dari su'ul khatimah. Al-Quranul Karim menceritakan bagaimana seorang hamba Allah yang bernama Bal'am bin Ba'ura, yang keilmuannya sangat tinggi, ma'rifatnya sangat tinggi, keramatnya sangat hebat. Kehebatan Bal'am bin Ba'ura, dia bisa melihat langsung Lauhil Mahfuz sehingga tahu apa yang akan terjadi. Ini keramatnya Bal'am. Ilmu ma'rifatnya luar biasa. Tapi ternyata matinya su'ul khatimah. Ternyata matinya su'ul khatimah. Siapa ada yang ilmunya setinggi Bal'am? Kita ilmu yang sangat sedikit sudah merasa aman daripada su'ul khatimah. Sudah merasa aman daripada su'ul khatimah. Ini Bal'am yang ilmunya tidak diragukan lagi. Tapi akhir hidupnya menyedihkan karena mati dalam su'ul khatimah. Yang merasa punya amal ibadah banyak, yang merasa puasa Senin Kamis, yang sudah beribadah tiap malam baca Quran, tiap malam tahajud, sedekahnya banyak, segala macamnya banyak, jangan merasa aman dari su'ul khatimah ini. Jangan merasa aman dari su'ul khatimah. Allah mencontohkan bersisa. Ini orang yang khalwat 70 tahun tidak tahu dunia, hidup beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 70 tahun khalwat menyendiri, hanya hubungannya dengan Allah. Tapi siapa sangka bersisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang-orang yang dekat dengan para aulia Allah, orang-orang yang akrab dengan orang-orang saleh, jangan merasa aman dari su'ul khatimah. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang bernama Kirkirah, khadamur Rasul, pembantu Nabi. Dia melayani Rasulullah SAW. Dia mengurusi hewan-hewan Rasulullah SAW. Dia mengurusi tunggangan-tunggangan Rasulullah. Bagaimana dekatnya Kirkirah dengan Rasulullah SAW. Tapi apa? Kirkirah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi kita hanya dekat dengan Tuan Guru, sudah merasa asa aman dari su'ul khatimah. Apalagi hanya merasa dekat dengan para wali, sudah merasa aman daripada su'ul khatimah. Ini kira-kira orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi matinya huwa finnar, ajar Nabi kita. Dia masuk neraka. Dia matinya su'ul khatimah. Nah, jadi masalah su'ul khatimah ini masalah yang prioritas dalam hidup kita untuk dirisaukan. Karena ini menyangkut masa depan kita yang abadi di alam akhirat nantinya. Kita kada perlu risau tentang rezeki kita, pasti dijamin oleh Allah. Kita kada perlu risau tentang masa depan anak-anak kita, itu sudah diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul ladzi khalaqakum, summa razaqakum, summa yumitukum, summa yuhyikum. Allah yang menciptakan manusia, kita, anak kita. Allah pula yang memberikan rezekinya. Jangan khawatir tentang rezeki, dijamin oleh Allah. Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah akhir hidup kita menyambut yang namanya kematian itu. Apakah dalam keadaan baik, dalam keadaan ingat kepada Allah, atau lupa kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kita risau, kita khawatir tentang akhir hidup kita, apakah kita mati membawa iman,
atau kita mati justru meninggalkan iman dulu. Kalau kita khawatir itu, apa langkah kita yang kita lakukan? Apa persiapan kita yang kita lakukan? Kalau kita khawatir mati kita ini kadang membawa iman. Kalau hanya sekedar khawatir, tapi tidak ada langkah yang dilakukan, itu namanya gurur terperdaya. Ya apakah akhirnya kita nih mati? Beriman juga kah? Hanya ingat situ aja. Tapi apa langkah yang dikerjakan? Apa ada usaha yang kita kerjakan untuk menutupi kekhawatiran kita itu? Kita khawatir isuk liding mati. Hari ini sudah beciok banyu. Kenapa isuk bakal mati? Pengumuman malam ini kena malam isuk lampu PLN pajah. Hari ini sudah kita siapkan segala macam. Itu yang bujur. Itu yang bujur. Kalau kita tahu bahwa mati kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, apa persiapan kita untuk menghadapi kematian? Itu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk, arahan kepada kita persiapan untuk menghadapi kematian supaya mati itu husnul khatimah. Nabi kita memberikan pelajaran kepada kita, memberikan arahan petunjuk kepada kita agar kita bersedia, agar kita bersiap untuk menghadapi kematian supaya kematian itu husnul khatimah. Husnul khatimah itu yang paling rendah, mati membawa iman. Mati membawa iman. Yang tertinggi sedikit, dia mati dalam keadaan mengucapkan kalimat thayyibah. Dia mati sedang baca Quran, dia mati sedang sembahyang, dia mati sedang puasa, dia mati sedang berbuat kebaikan. Husnul khatimah. Yang lebih tinggi lagi, dia mati waktu sedang membela agama Allah. Dia mati syahid di medan perang. Dia mati di saat sedang mengajarkan ilmu-ilmu hukum-hukum Allah. Dan yang paling tinggi husnul khatimah adalah orang yang menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Itu husnul khatimah yang paling tinggi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya itu la ilaha illallah, itu dakhalal jannah, masuk ke surga. Ini husnul khatimah yang tertinggi. Nah, keinginan kita mesti keinginan yang tinggi. Kita mesti ingin akhir hidup kita ditutup dengan la ilaha illallah. Tapi jarang sekali ada manusia yang menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Itu langka sekali orang-orang yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa untuk orang-orang yang khawatir mati kadang membawa iman. Rasulullah mengajarkan doa untuk orang-orang yang takut mati kadang membawa iman. Dan doa ini bukan hanya diajarkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh Rasulullah. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhir umur. Jadikanlah sebaik-baik umurku
sebaik-baik umurku di akhir umur. Artinya kita biar aja kada baik di awal, tapi di akhir umur, di waktu menjelang kematian, di situ kita jadi orang baik. Ini yang diminta oleh Nabi, Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Yang kita khawatir, waktu kita muda kita taat kepada Allah. Waktu kita muda kita rajin ibadah kepada Allah. Waktu kita muda kita menjauh yang daripada yang diharamkan oleh Allah. Tetapi begitu kita tua, menjelang kematian, kita mundur. Semakin sering melakukan maksiat kepada Allah, semakin cinta kepada dunia, akhirnya mati dalam keadaan yang demikian. Na'udzubillah min dzalik. Seperti contoh-contoh tersebut tadi. Ada orang yang kelakuannya luar biasa jahatnya. Begitu dia hendak mati, berubah kelakuannya. Taubat kepada Allah, akhirnya mati husnul khatimah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang laki-laki yang suka membunuh manusia. Pekerjaannya membunuh orang. Udah kada cocok lawaninya, bunuhnya. Kepahuan lawaninya, bunuhnya. Akhirnya sampai 100 orang dibunuhnya. Ini luar biasa penjahat. 100 orang dibunuh. Tetapi begitu dia menjelang akhir hidupnya, dia diberi Allah hidayah. Diberi Allah taubat. Sehingga dia mati dalam keadaan taubat kepada Allah. Dan mayatnya diambil oleh malaikat rahmat. Nah ini husnul khatimah. Ini jar Nabi, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sepaling baik umurku itu di akhir-akhir hidup. Di akhir-akhir hidup itu yang paling penting umur kita baik. Nah ini Nabi mengajarkan doa ini, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhir. Wa khaira amali khawatimah. Sebaik-baik amalku di ujungnya. Wa khaira ayyami yauma alqa. Sebaik-baik hariku, hari di mana aku meninggal dunia. Ini doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Agar apa doa ini dibaca? Agar mati husnul khatimah. Ada lagi doa Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Hai Tuhan yang membulak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agama Engkau sampai mati. Al-Quran pun mengajarkan doa husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para aulia-aulia Allah pun mengajarkan doa supaya husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Jadi begitu pentingnya husnul khatimah ini untuk jadi perhatian kita. Al-Quran mengajarkan doanya, Nabi-Nabi mengajarkan doanya, para aulia Allah mengajarkan doanya supaya mati husnul khatimah. Jangan kita anggap remeh urusan akhir hidup. Ini yang menentukan nasib kita di akhirat nanti. Jangan dianggap remeh tentang akhir hidup. Banyak orang-orang yang matinya su'ul khatimah itu banyak. Imam Ahmad ibnu Atta'illah As-Sakandari menceritakan dalam kitabnya Tajul Arus. Ada orang yang pekerjaannya membongkar kubur. Ini maling spesialis pembongkar kubur. Ada orang mati, kena bongkarnya, ambilnya kainnya, ditapasnya, dijual. Nabbasul kubur, pembongkar kubur. Ini pekerjaannya. Ada orang mati, bila kata dijaga kuburnya 2-3 hari, tak bongkar tuh. Kenapa? Ambil kain kapan aja diambil, dijual gini. Ini pekerjaannya.
Berapa kubur sudah yang dibongkarnya? Ada kamu hitung lagi. Akhirnya tukang bongkar kubur ini tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat kepada Allah. Ampih begawin itu. Lalu dia bercerita kepada imam, kepada seorang syekh. Wahai tuan guru, ulun ini pekerjaan tukang bongkar kubur kaum muslimin. Ulun hitung ada 1000 kubur yang ulun bongkar dari kubur muslimin. 1000 orang itu keadaannya dalam kubur membelakangi kiblat. Artinya apa? Matinya suul khatimah. 1000. Dari sekian banyak ulun bongkar kubur muslimin, 1000 kubur yang ulun bongkar itu, mayat dalam kubur itu membelakangi kiblat. Padahal waktu diandak di kubur menghadap kiblat. Tapi malam hari sudah berubah membelakangi kiblat. Ini pertanda suul khatimah matinya. Meninggalkan iman sebelum matinya sehingga dipalingkan dari kiblat Baitullah. Nah, ini yang membuat kita risau. Ini yang membuat kita khawatir tentang akhir hidup kita ini. Orang sekelas ilmu tinggi, orang sekelas ibadah hebat, orang sekelas pembantu Rasulullah, matinya ada yang su'ul khatimah. Tetapi jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita selalu berharap. Ada orang yang membunuh 100 orang, matinya bisa husnul khatimah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi urusan akhir hidup ini, urusan yang perlu kita pikirkan, urusan yang perlu kita risaukan, dan perbanyak doa kepada Allah agar mati itu husnul khatimah. Habis sembahyang 5 waktu berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, ku minta kepada engkau mati husnul khatimah. Maghrib berdoa, Isya berdoa, subuh berdoa. Ya Allah, matikan aku husnul khatimah. Matikan aku husnul. Tanda bahwa kita khawatir. Abu Darda sahabat Nabi berkata, barang siapa yang khawatir matinya su'ul khatimah. Siapa yang khawatir matinya su'ul khatimah, dia akan mati husnul khatimah. Bersumpah lagi Abu Darda, wallah, demi Allah, siapa-siapa yang khawatir matinya su'ul khatimah, dia akan mati husnul khatimah. Tanda kita khawatir mati kita itu su'ul khatimah, kita minta kepada Allah agar dimatikan dalam husnul khatimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, ini pertama yang berkaitan dengan urusan kematian ini adalah risaunya kita mengakhiri hidup dalam dunia ini, apakah dengan baik atau dengan tidak baik. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan maut yang pasti akan kita jumpai adalah sakratul maut. Al-Quran mengatakan waja'at sakratul mauti bil haq. Sakratul maut itu pasti datang. Sakratul maut. Itu sakratul maut adalah sesuatu keadaan menjelang kematian yang dahsyatnya luar biasa. Ini diceritakan oleh Nabi. Bagaimana dahsyatnya sakratul maut itu luar biasa. Diceritakan oleh Nabi. Karena yang mati kada berkisah. Jangan mati dan berkisah. Kita ini tuber semuaan sudah. Cuma yang mati-mati ini kada berkisah. Nabi yang mengisahkan. Dan Nabi maha benar. Ujar Nabi, sakratul maut itu sesuatu yang sangat dahsyat. Apa dahsyatnya? Satu, tubuh yang sangat sakit.
menjelang roh keluar tubuh. Kayak apa sakitnya? Nabi mengatakan seperti dipukul 300 kali dengan pedang. Itu sakitnya sakaratul maut. Itu hanya dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Sakit tubuh. 2, sakit hati. Kenapa hati sakit? Meninggalkan anak, berpisah lawan bini, berpisah dengan harta, berpisah dengan jabatan, berpisah dengan toko, berpisah dengan duit. Tak pikir duit kurang banyak padang dibagi-bagi orang kaina. Kabunku dibagi-bagi orang, tokoku dibagi-bagi orang. Sakitnya hati luar biasa orang dalam sakaratul maut itu. Yang ketiga, banyaknya godaan-godaan yang datang yang akan membuat iman kita tertinggal. 3 hal ini yang dihadapi. Makanya disebut sakratul maut. Keadaan kematian yang sangat mendahsyatkan kita itu. Awak sudah sakit, hati sakit, tambah lagi banyaknya waswis godaan kiri kanan yang menyuruh kita keluar dari Islam. Semua ini diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal-hal seperti ini kada bisa lain pada Nabi yang menceritakan. Nah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam begitu menceritakan demikian, Nabi pun juga memberikan jalan kepada kita untuk dapat keringanan-keringanan di waktu sakratul maut itu. Tubuh yang sakit waktu dicabut roh itu akan menjadi ringan, apabila dibacakan Yasin di hadapan orang yang sakratul maut itu. Kenapa sebabnya? Karena roh ini dia senang dengan surah Yasin, sehingga dia cepat keluar dari tubuh itu. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan dari Nabi orang dalam sakarat itu surah Yasin. Ini meringankan sakit keluar roh. Orang sakarat yang sudah terima hirane lagi digiau kadang menyinggai lagi. Bacakan Yasin. Itu mempermudah keluar rohnya. Mempermudah keluar roh. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam tafsir beliau, tafsir Al-Ghazali, beliau menafsirkan ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Beliau menafsirkan itu, ujar Imam Ghazali, di waktu seorang muslim itu sakarat, iblis mengirim pasukan. Untuk apa? Untuk menggelincirkan orang ini dari Islam. Dikirimlah oleh iblis pasukan-pasukan. Dan pasukan-pasukan ini menyerupai orang-orang yang kita cintai dalam dunia, menyerupai orang-orang yang seringkali kita minta nasihat kepadanya. Kalau abah kita sudah mati, datanglah iblis menyerupai abah. Apa aja iblis nih? Nak, abah terdahulu sudah mati. Ikam pindah agama. Ini abah nih salah sudah. Ikam barang selamat. Ikam pindah dari Islam. Pilih agama Yahudi, itu selamat. Kita dalam keadaan sakaratul maut. Nulis sekeliling kita ini kada tahu. Tapi yang sakaratul maut ini melihat itu. Melihat. Datang rupa iblis, rupa syaitan kayak mama kita yang sudah mati. Ujar mama, nak, mama sudah terdahulu mati. Salah agama Islam. Nang bujur itu nak kayak agama Nasrani. Icam barang nang selamat. Ini mama sudah celaka. Makanya orang yang sakarat itu disunatkan
ditalkinkan la ilaha illallah di telinganya, la ilaha illallah. Sunat kita supaya apa? Supaya dia mempertahankan itu dalam hatinya, la ilaha illallah. Datang guru, syaitan berupa guru, syaitan datang berupa wali, datang. Ini guru yang kita agungkan dalam dunia, ini guru yang kita muliakan dalam dunia, ini guru yang kita taati dalam dunia. Datang lawan bulang-bulang, lawan jubah-jubah. Hei muridku, aku sudah mati, aku Islam, ternyata salah. Menyatakan nang bujur itu lain Islam agama. Tempileh hendak Nasrani itu bujur, Yahudi itu bujur. Ini jar guru kita, syaitan menyerupai guru. Nah, kalau orang yang sekarang kurang imannya kepada Allah, pasti dia akan tergelincir saat itu. Tetapi orang-orang yang dalam dunia suka memperbanyak kalimat la ilaha illallah, orang yang dalam dunia disebut ahli la ilaha illallah, turunlah Jibril diutus oleh Allah. Wahab lana min ladunka rahmah. Rahmah itu Jibril, ujar Imam Ghazali. Datang Jibril menghalau syaitan-syaitan. Datang Jibril menghalau syaitan-syaitan ini. Sehingga Jibril yang mengatakan kepada kita, tetap ala la ilaha illallah, atas la ilaha illallah. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi semua yang berat-berat ini? Sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbanyaklah di dalam hidup ini mengucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak, karena itu akan sangat berguna, sangat bermanfaat, terutama di waktu kita sakaratul maut, dalam menghadapi godaan-godaan setan-setan yang menyerupai mama kita, menyerupai abah kita, menyerupai guru kita. Dan pada saat itu belum ada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Nabi itu adanya di padang mahsyar nantinya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita kaji pada malam hari ini adalah, pertama, kita selalu merisaukan akhir hidup kita. Apakah kita mati baik atau mati jahat? Selalu kita risaukan, selalu kita khawatirkan. Dan kita sediakan doa sebanyak-banyaknya kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Berapa kali sehari kita minta kepada Allah, ya Allah, matikan aku husnul khatimah. Tanda bahwa kita memang khawatir. Kalau kita khawatir, kita pasti akan mati husnul khatimah. Yang kedua, perbanyak la ilaha illallah. Jangan berhitung. Berapakah sehari? 1000 sehari jar. Nah, berhitung. Nabi kan nyuruh berhitung. Akhbarani Jibril alaihi salam anna la ilaha illallah anisul muslim indal maut. Ujar Nabi kita, aku dikabari Jibril bahwa la ilaha illallah itu teman yang menghibur kita menghadapi kematian. Dan sebuah hadis yang lain, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fil maut. Tidak ada orang yang ahli la ilaha illallah itu rasa kada nyaman, rasa gelisah menghadapi kematian itu. Perbanyak la ilaha illallah tanpa batas. Yang ketiga, mudah-mudahan di waktu kita mati itu ada orang-orang saleh, ada orang-orang baik yang membacakan Yasin di waktu kita sakaratul maut itu. Karena itu satu-satunya obat yang disampaikan Rasulullah untuk meringankan dicabutnya nyawa daripada tubuh kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik, berikan kita hidayah, petunjuk agar selalu dimudahkan
untuk berdoa, dimudahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wal hadi ila siratal hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.